Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Melina dengan NIM C0E020008 dari Prodi D4 Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah perbendaharaan yang berjudul tentang pengelolaan investasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan arti investasi. Pada hakikatnya, tabungan yang terdapat di masyarakat ada yang merupakan simpanan sementara, yaitu sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Ada juga merupakan tambahan modal yang sering disebut investasi. Investasi dibedakan menjadi dua macam, yakni investasi nyata atau real investasi melibatkan aset berwujud, pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukuan pertambangan, dan sebagainya. Kedua, investasi keuangan atau deposito, commercial paper, dan surat berharga pasar uang, dan pasar modal atau saham, obligasi, opsi, dan sebagainya. Selanjutnya, investasi menurut penggunaannya terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, konstruksi, kedua, rehabilitasi, ketiga, perluasan. Selanjutnya, investasi menurut jenisnya. Yang pertama, investasi otonomi, kedua, investasi terimbas, ketiga, investasi pabrik. Selanjutnya yaitu fungsi investasi. Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Bentuk investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ia sejajar dengan sumber datar atau bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, atau yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi investasi. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumber datar dinamakan investasi otonomi dan fungsi investasi yang semakin tinggi. Apabila pendapatan nasional meningkat, dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi, biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi yang pertama yaitu investasi berdasarkan pengaruh. Investasi model ini merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, investasi otonomos atau berdiri sendiri, dan yang kedua adalah investasi induce atau mempengaruhi menyebabkan. Selanjutnya, investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, real asset, merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung dan kendaraan. Kedua, investasi finansial, yaitu berupa dokumen atau surat-surat berharga. Yang ketiga yaitu investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini berdasarkan pada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, investasi yang bersumber dari dana dalam negeri atau PMDN, yaitu investornya dari dalam negeri. Kedua, investasi yang bersumber dari modal asing, atau pembiayaannya investasi bersumber dari investor asing. Keempat, investasi berdasarkan bentuk. Investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi modal ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total, atau mengakui perusahaan. Kedua, investasi tidak langsung, yang disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, beserta turunannya. Yang terakhir ada investasi berdasarkan waktu. Investasi berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu investasi berdasarkan jangka pendek dan investasi berdasarkan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan penanaman modal oleh seseorang yang jangka waktunya relatif pendek, misalnya setahun
atau 2 tahun. Sedangkan investasi jangka panjang adalah penanaman atau penyertaan sebagian kekayaan suatu perusahaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan waktu 5 tahun dan seterusnya. Yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan. Di sini ada dua. Yang pertama, kondisi internal perusahaan. Kedua, kondisi eksternal perusahaan. Selanjutnya, biaya investasi. Dan yang terakhir, marginal efficiency of capital atau MIC, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment atau MAI. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.